Masjid Tuo Kayu Jawo berada di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kata kayu dalam nama masjid ini merujuk pada bahan yang digunakan untuk membangun masjid. Sesuai namanya, Masjid Tuo Kayu Jawo dulunya terbuat dari kayu jawo yang dikenal kuat, keras, dan sangat alot. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Barat dan Indonesia dengan arsitektur yang memadukan ciri Islam dengan corak Minangkabau yang cukup kental. Beberapa ornamen yang terlihat menggunakan motif ukiran khas Minang. Daya tarik Masjid Tuo Kayu Jawo juga terletak pada letak masjid yang berada di sekeliling lembah dengan sungai yang mengalir di sisi selatan dan timur masjid. Lokasinya tergolong jauh dari permukiman penduduk. Meski begitu, masjid ini selalu ramai didatangi warga yang tinggal di sekitar. Saf-saf sholat pun selalu penuh. Setiap hari insya Allah azan berkumandang. Sholat berjamaah diadakan subuh, maghrib, isya, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah jemaah kita tarawih di bulan termasuk Ramadan. tarawih. Alhamdulillah tidak ada terputus. Selalu penuh ya tadi ya. Insya Allah selalu penuh. Tidak ada data pasti kapan Masjid Kayu Jawo dibangun. Berbagai literatur menyebut masjid dibangun pada abad ke-16 Masehi. Dari tahun pembangunannya itu dapat disimpulkan bahwa Masjid Tuo Kayu Jawo merupakan salah satu bukti perkembangan Islam di Sumatera Barat, khususnya Solok. Menurut Agus Walrianto, pewaris Masjid Tuo Kayu Jawo, Masjid Kayu Jawo tidak dibangun di tempat saat ini, melainkan di atas perbukitan. Saat pembangunan dimulai di puncak bukit, kayu-kayu Jawo yang dikumpulkan sebagai bahan pembangunan hanyut di sungai hingga sampai pada lokasi masjid sekarang. Akibatnya, masjid pun dibangun di lokasi saat ini. Masjid ini berdiri 1419, sekarang umurnya 605 tahun. Masjid ini kan ada 3 sini, atapnya. Ada 3 melambangkan tungku, tiga tungku sejarangan. Ini Mama alim lama tidak pandai. Di depan ada gonjong, orang Minang yang punya. Ini semuanya masih asli. Masih asli. Sejarawan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sudarman, yang meneliti masjid-masjid di Minangkabau mengatakan, Masjid Tuo Kayu Jawo merupakan masjid paling unik dan paling kuno. Masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku. Masjid yang unik, pertama dia dibangun tanpa ada paku ya, masih mempergunakan arsitektur tradisional sekali, tidak pakai paku, hanya pakai pasa atau pakai tali ya, kayu itu, tali itu lainnya. Dan dia bangunannya itu sangat unik juga karena bisa dipergunakan di atas itu tempat tinggal, tempat sembunyi ketika Belanda datang. Bangunan masjid terdiri dari ruang sholat utama berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 kali 10 meter persegi. Ruang sholat utama ini dilengkapi ruang mihrab pada sisi barat yang berukuran sekitar 3,5 kali 2,1 meter persegi. Tinggi dinding pada bagian ruang sholat utama ini mencapai 12 meter. Pada ruang sholat ini terdapat satu pintu di sebelah timur, serta 13 jendela yang letaknya ada 3 di sisi timur, 4 di sisi selatan, 4 di sisi utara, lalu 2 jendela di bagian mihrab. 13 jendela ini merujuk pada jumlah rukun sholat. Tangga masuk masjid ada 5 anak tangga yang menggambarkan rukun Islam. Bagian atap berbentuk susun 3 dengan gonjong dari ijuk pada bagian mihrab. Di antara susunan atap itu ada pembatas dengan hiasan terawang bermotif geometris. Selain sebagai pembatas, ia juga berfungsi sebagai ventilasi udara.
Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Tuo Kayu Jao dipengaruhi gaya arsitektur Minangkabau. Atap berupa gonjong dengan bahan terbuat dari ijuk. Kalau kita lihat bangunan kuno di Minangkabau itu dipengaruhi oleh dua adat atau bodi ya, ada bodi Caniago dan bodi Potopulia. Bodi Caniago, arsitektur bodi Caniago itu lebih cenderung mengakomodir arsitektur rumah kunjong, di mana di atapnya itu ada bangunan atau arsitektur bakunjong. Seluruh bagian masjid mulai dari dinding, tiang hingga plafon terbuat dari bahan kayu. Namun saat ini, tiang bagian tengah sudah dipotong dan ditopang dengan beton. Masjid Tuo Kayu Jao kini masuk sebagai cagar budaya. Nah, saya ini 11 tahun mengelola ini. Dulu udah sempat tinggal di hutan. Saya dari kecil di Jakarta. Pas pulang dari hutan, saya kelola sendiri. Di sini saya kerja sendiri, ide sendiri, cari dana sendiri, pikir sendiri. Dari pemerintah nggak ada. Saya dananya minta-minta. Tapi ini sudah jadi cagar budaya gitu. Cuman pelang saja. Pelang saja. Bantuan nggak ada, pelangnya ada. Itu dari BPCP ada pelang, dari kabupaten juga ada pelang, tapi nggak ada bantuan. Ternyata banyak, tapi nggak ada pungut. Hari-hari biasa kalau nggak puasa tuh 200 orang lebih sehari. Kalau Sabtu Minggu biasanya lebih 500 sekali. 500 orang. Itu dari mana aja? Kebanyakan dari luar Sumbar, terus dari mancanegara, dari Malaysia banyak. Agus Wal juga berinovasi dengan menjadikan masjid sebagai lokasi wisata. Beberapa arena permainan anak juga dibuat di sekitar masjid. Pada hari biasa ada sekitar 200 orang yang datang berkunjung. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 500 orang. Menginap beberapa hari untuk melaksanakan ibadah, karena kita pernah sering bertanya kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk beribadah. Memang peran masjid ini sangat luar biasa bagi mereka. Masjid ini memberikan ketenangan, memberikan aura-aura yang menyejukkan dalam hati. Di samping masjid, tepatnya pada sisi timur, ada beduk yang diberi pelindung dengan tiang kayu dan atap ijuk. Beduk ini diyakini seumur dengan masjid tersebut. Saat ini, beduk hanya dipakai kalau ada gangguan pada mikrofon atau aliran listrik. Selain itu, ada aliran sungai kecil yang airnya begitu jernih dengan ikan-ikan kecil di dalamnya. Masjid Kayu Tuo yang berdiri kokoh dan digunakan hingga kini telah memberi gambaran jejak Islam yang telah berlangsung sejak lama di bumi Minangkabau. John Nedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.